Oke, nah ini sebenarnya kalau soal reading text seperti ini, dia ada privilege-nya. Privilege-nya itu dalam artian kita bisa apa ya, ngambil kata kunci dari pertanyaannya itu untuk mencari di dalam teks. Jadi ambil aja beberapa kata kunci yang ada di dalam pertanyaannya. Nah, sini the primary function, berarti kan fungsi utama gitu kan ya, dari ventral stream within the occipital lobe. Otomatis kita cari dulu gitu kan ventral streamnya ini nih di mana gitu. Kalau kalian lihat, wait, saya kasih waktu 2 sampai 3 menit untuk jawab nomor satu dulu. Coba ditebak dulu, Mas Steven jawabannya apa, Mbak Mila jawabannya apa, habis itu baru kita bahas gimana cara tag jawabnya. Oke, silakan dibaca dulu sebentar, 2 sampai 3 menit, habis itu langsung dijawab. Ya. Mhm. Mas Steven udah ketemu jawabannya apa? Apa Mas? Saya nggak kedengeran tadi. Yang C, Yang C. Oke, kita cek apakah yang cewek. Aku tanya dulu, kenapa Mas Steven jawabnya yang C? di Maksudnya paragraf asalnya dari satu mana? kalimat Ketemunya di yang paragraf paragraf satu. satu kalimat kedua. Kalimat kedua, yang it plays a fundamental role. Yang itu. Yang itu. Wait, kalau yang paragraf satu kalimat kedua kan it plays a fundamental role in processing visual information and interpreting the world around us. Nah, kalau kita lihat it-nya berarti kan refers to di kalimat sebelumnya ya. Kalimat sebelumnya di sini yang the occipital lobe. Wait, di kalimat keduanya itu object recognition and identification-nya muncul di yang mana? Kan di kalimat kedua nggak ada tuh kata-kata object recognition or identification, Mas. Nah, kalau di sini the occipital lobe-nya oke ya. Cuma di sini kan yang ditekankan di pertanyaannya ini adalah ventral stream-nya. Ya, jadi kan ventral stream within the occipital lobe is, nah kita cek dulu yang ventral streamnya di situ ada di mana sih? Karena kalau di occipital lobe aja, itu kan dia memang muncul dari awal kan. Jadi paragraf awal sampai akhir dia ada selalu kata-kata the occipital lobe-nya. Nah, hanya yang ditekankan di pertanyaannya ini adalah the ventral stream within the occipital. Maksudnya tuh ventral stream yang ada di dalam occipital lobe-nya itu. Nah, fungsi utamanya tuh apa? Nah, kita cari ventral stream ada di paragraf berapa coba kalau dilihat di teksnya. Yang udah ketemu mungkin Mas Steven atau Mbak Mei. Nah, itu ada di paragraf ketiga ya. Jadi paragraf tiga tuh yang ini nih mulainya. Nih. Yang mulai mana nih tadi ketemu? Nah, ini nih. For instance, the ventral lobe ya. Mana duh malah ke bawah dia. Kan dihapus dulu. Nah, di sini di paragraf 3 itu. For instance, the ventral stream. Nah, itu muncul di situ ya.
The ventral stream often referred to as the word pathway is involved in object recognition and identification. Nah, itu. Tadi Mas Tifan bilangnya paragraf satu apa paragraf 3? Jangan aku yang salah dengar. Halo, Mas Tifan? Are you there? Ya, jadi jawabannya yang C ya. Dia dapatnya dari paragraf 3 kalimat kedua. Letakatnya tadi aku salah dengar, kirain paragraf satu. Oke, itu ya. Terus sekarang di nomor 2. Nah, di nomor 2, what role does the secondary visual cortex play within the occipital lobe? Oke. Nah, silahkan coba dijawab dulu. Kalau sudah ketemu jawabannya, silahkan kasih tahu jawabannya Mas Steven sama Mbak Mela. So sorry ya, soalnya di tempat saya ini lagi hihirin. Hujan deras banget, jadi kalau apa namanya, kadang agak-agak nggak terlalu jelas suaranya. Karena lebih keras suara hujannya. Di situ nggak hujan, Mas Steven? Halo, Mas Stevennya ada nggak ini kok ikutan ngilang? Tadi jawab terus loh padahal. Oke, terus Mbak Mela ini ada nggak ya di sini? Halo Mbak Mela, are you there? Oke, ini langsung aja deh kalau gitu ya. Nanti kalau nggak segera. Nah, ini ada dari mana Mas? Yang C, Oke, Mas Steven jawab C. Dapat ketemunya dari paragraf berapa Mas? paragraf akhir. Ah, Yang benar. Yang mana kalimatnya? nomor dua. Nggak yang kelas second. Oke, iya benar-benar kalimat kedua kok. Ya, Jadi kan ini ya, yang this include the secondary visual cortex. Memang karena apa? Keywordnya apa kunci dari pertanyaannya yang secondary visual cortex ya. Oke, good. Nah, Stephen betul ya. Jadi jawabannya yang C karena sini sudah jelas. This include the secondary visual cortex which further processes visual information. Nah, jadi ini yang memproses lebih jauh terkait informasi visualnya gitu ya. Oke. Nah, jadi kalau yang model pertanyaan seperti ini, gampangnya itu kita tinggal nyari keywordnya aja di pertanyaannya gitu ya. Jadi ya untuk mempersingkat waktu, kita ambil keywordnya dari pertanyaannya, terus langsung dicari di teksnya, dia ada di paragraf mana. Pasti jawabannya ada di sekitar kata kunci itu Pak. gitu. Yang Oke. satunya tuh yang Mela bilang di grup suaranya nggak Heeh. ada, Kak. Yang Suara siapa? Mela, Suara aku. Suara aku atau ya, siapa? Wah, ya tapi padahal ngechat kamu, di oh alah. Ta- Tapi maksudku, kamu kan bisa dengar suaraku ya sebenarnya ya. bisa Kak, bisa Kak. Mm. Coba Mbak Nelanya suruh apa namanya out dulu dari Zoom terus nanti join lagi coba. Mungkin agak bermasalah itu di jaringannya. Sampai minta tolong bantu jawab ya, soalnya saya nggak anu ke grup. Ini Mas Stefan sama Mbak Nela dari satu sekolah yang sama apa beda? Beda Kak. Oh beda. Kalau Mas Stefan dari SMA mana? SMA 1 Madiun. Oh SMA 1 Madiun. Kalau Mbak Mila? SMA 1 Mejayan. Iya kayaknya. Oh, oh alah. Iya, 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 iya. Iya. Oke, oke. Ya, oke. Lanjut ya di nomor 3.
Nah, di nomor tiga ini lumayan agak wasting time. Kenapa? Karena ini terkait true false ya, alias yang ada dan yang tidak ada. Seperti itu model soalnya. Nah, kalau di kalimat pertanyaan yang di nomor tiga, di sini which of the following is not mentioned as a consequence of damage to the occipital lobe in the paragraph. Berarti kita nyari jawabannya yang not mentioned alias tidak disebutkan di dalam teksnya. Nah, tetap cari dulu keywordnya ya di pertanyaannya, terus cari di paragraf mana letak itu, letak dari keywordnya, baru deh dicek gitu ya. Yang disebutin di teks itu ada apa aja. Nah, yang tidak disebutkan itu berarti sebagai jawabannya. Oke, nah sekarang silahkan coba dijawab dulu kira-kira di nomor tiga ini jawabannya apa. Di paragraf akhir ya Kak? Mm-mm, Atau benar. Ya, di paragraf akhir bawah? ya. Karena di kalimat yang ini Bawah. ya. Damage, ya betul. Damage to the occipital lobe can result in significant bla 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 bla. Nah, itu sudah disebutkan beberapa. Nah, yang tidak disebutkan berarti yang poin apa? A, B, C, D, apa E? Tetap nggak bisa Kak yang Mela. Mela gimana? Masih nggak bisa juga? Iya Kak, tetap nggak bisa suaranya. Waduh, kenapa itu ya? Maksud saya, misalkan nggak dengar dan di Mas Steven nggak juga dengar, berarti di device saya gitu kan, atau di sinyal saya. Tapi kalau Mas Steven bisa dengar, berarti kan kendalanya di punya yang Mbak Mila aja gitu kan. Terus gimana dong gitu? Ya nanti sampean kasih tahu ya kunci jawabannya apa gitu, Mas. Oke, nah ini apa Mas Steven yang nomor tiga yang tidak disebutkan di paragraf 4 itu atau yang di akhir itu apa? Poin yang mana? Sudah bisa, Kak. Nah, alhamdulillah udah bisa. Oke. Iya, Ya, ini ya kita udah di nomor tiga Mbak Mila. iya. Nih, di pertanyaan ini yang tidak disebutkan. Jadi harus hati-hati ya. Jadi yang tidak disebutkan itu sebagai jawabannya. Silakan dicek dulu di paragraf 4 ya tadi sudah ketemu. Coba dicek di paragraf 4 yang nggak disebutin di poin apa? Yang A, B, C, D apa? Silakan cek dulu. D. Yang mana? Yang D. Delta. Ya, delta apa Budi? Yang di auditory hallucination. Oh, oke. Ya benar ya. Jadi yang auditory hallucination. Kenapa? Karena di sini ya disebutin kalau mulai visual defisit ya. Terus kemudian apa namanya cortical blindness ini juga hadir ada di situ. Terus visual agnosia juga sudah jelas di sini ya. Ini ya, jadi visual agnosia juga ada, visual fieldnya juga ada. Nah, yang nggak ada itu yang auditory hallucination ya. Oke, good. Next, selanjutnya kita ke nomor 4. Ya, kan nomor 4 di sini pertanyaannya, what specific role does the occipital lobe play in the overall functioning of the brain according to the passage? Oke, nah silahkan coba dicari tahu dulu jawabannya, habis itu baru kita bahas bareng.
Yang Yang E, Kak. Yang E. Ya, Oke. yang E. Dapat dari paragraf mana nih kok bisa jawab yang E? Paragraf pertama. Paragraf pertama, kalimat ke Kalimat. atau kalimat yang bacaan yang mana? Halo? Hai. Tak jawab sendiri. Iya benar benar benar. Jadi didapati dari paragraf satu ya, khususnya di Ya, kalimat kedua ya, karena dua. it plays a fundamental role. Nah, fundamental role di sini dia sebagai sinonim dari specific role ya. Nah, it-nya itu kan refers to the occipital lobe ya yang ada di kalimat sebelumnya. Nah, makanya situ di kalimatnya it plays a fundamental role in processing visual information and interpreting the world around us. Oke, jadi sudah jelas jawabannya yang E ya. Oke, good. Next, selanjutnya kita bahas di nomor 5. Oke, di sini pertanyaannya adalah what is the significance of the organic layer in soil formation? Oke, silakan dicari dulu jawabannya, habis itu baru kita bahas. Oke. Oke, any one of you who gets the answer? Ada yang udah ketemu jawabannya? Yang E. Yang E. Oke, Mbak Mila yang E. Mas Tifan yang mana jawabannya? Kak. Yang E juga. Oke, sekarang ketemunya dapat di paragraf berapa? Paragraf kedua. Benar ya. Jadi paragraf 2 di kalimat yang ini ya. Disorganic Ya. layer. Betul, karena memang keywordnya di sini yang ditanyakan kan pentingnya gitu ya. Apa pentingnya organic layer in soil formation atau pembentukan tanah gitu ya. Jadi kata kunci yang kita cari adalah organic layer. Dan organic layer di sini muncul di paragraf 2. Udah terus ketemu di kalimat tersebut yang ada kata-kata organic layer-nya ya. Oke, good. Next, selanjutnya di nomor 6. Nah, di nomor 6 di sini pertanyaannya adalah what is the primary role of rain, wind, and temperature fluctuations in the passage above? Oke, silahkan dicek dulu, dicari jawabannya apa. Habis itu baru kita bahas lagi. Yang B, Kak. Yang apa? B. Yang B. Bebek. Ya. Oke, ketemunya di paragraf berapa tuh? Paragraf 1. Paragraf pertama. Paragraf pertama, kalimat yang keberapa atau kalimat yang mana?
Kalimat kedua. Ya, benar ya. Jadi karena di pertanyaannya ini aja, what is the primary role of rain, wind, and temperature fluctuation? Otomatis keywordnya atau kata kuncinya ya itu yang rain, wind, and temperature fluctuation. Dan dia muncul di kalimat kedua paragraf pertama ya. Nah, di sini disampaikan kalau slowly eroding the surface of the stone. Jadi kan secara perlahan apa namanya mengikis ya permukaan dari si batu gitu. Nah, penjelasan lebih lengkapnya di kalimat setelahnya karena memang dalam teks itu antara kalimat pertama dan kalimat selanjutnya dia akan selalu koheren alias berhubungan ya. Jadi pasti di kalimat sebelumnya adalah penjelasan lebih lanjut di kalimat sebelumnya seperti itu. Oke, good. Betul ya. Jadi nomor 6 itu jawabannya yang bebek. Karena di situ kan break down the stone into smaller particles. Jadi semakin dikikis otomatis dia akan semakin kecil. Yaitu ada di penjelasan setelahnya. Ya ini. Alpha ions, even the hardest rock succumbs to the persistent onslaught, breaking down into smaller particles. Okay, good. Next, number 7. Okay, the question is what kind of game was used in the research? Oke, silakan dicek dulu jawabannya. Habis itu nanti kita bahas bareng. Yang B, Kak. Yang B, oke. Dapatnya dari mana nih kok jawab yang B? Dari paragraf pertama. Paragraf pertama, kalimatnya yang mana? Yang kalimat terakhir. Kalimat terakhir. Oke, they use a series of sensory drama games. Oke, good. Karena di sini keywordnya apa berarti di pertanyaannya ini? Game ya. Heeh. Dan game itu langsung muncul di paragraf satu kalimat terakhir. Ada kata-kata games-nya. Oke, good job Mbak Mei. Next, di nomor 8. Di sini questionnya adalah why is mental health important for overall well-being? Oke, sekarang cek dulu jawabannya. Nah, karena Mbak Mei udah jawab, ganti Mas Steven. Habis ini ya, nomor 8. Oke, Mas Steven, have you got the answer? Udah ketemu jawabannya atau belum? Belum. Belum. Mbak Mei, gimana Mbak Mei? Have you got the Yang B, answer? Kak. Bebek. Iya. Oke, dapat dari paragraf mana Mbak Mei? Paragraf kedua. Paragraf kedua di kalimat yang mana tuh? Kalimat kedua. Kalimat kedua, oke, good, bener ya. Nah, di sini pertanyaannya adalah why is mental health important for overall well-being ya. Nah, di sini berarti kata kuncinya adalah mental health dulu, kemudian bagian important, penting ya. Nah, di situ muncul mulai di paragraf kedua. Di sini dia persamaannya pakai persamaan dari important tadi ya. Nah, persamaan ini pakai yang vital di sini. Nah, vital di sini dia mirip dengan apa namanya?
important ya. Jadi sama dengan penting. Nah, setelah itu is its impact on our daily life. Ya, berarti yang sebagai overall well-being tadi memang. Nah, penjelasan lebih detailnya pasti ada di sebelahnya, di setelah kata-kata kunci tadi gitu ya. Nah, di situ mental health influences how we think, feel, and behave in various situation. Nah, jadi apa ya, privilege-nya kita ketika sudah tahu keyword dalam pertanyaannya itu, kita pasti langsung nemuin jawabannya. Entah itu jawabannya ada dalam satu kalimat yang di dalamnya itu ada keyword, atau di kalimat yang setelahnya. Karena kan biasanya penjelasan lebih detail itu akan dijelaskan lagi tuh di kalimat setelahnya. Seperti itu ya. Oke, betul. Nomor 8 jadi jawabannya yang B. Next, nomor 9. Oke, the question is, how does mental health impact physical health? Oke, silakan dicek dulu. Nah, ini saya kasih kesempatan Mas Steven lagi. Nanti jadi yang pretest ini kita bahas per nomor gitu kan. Nanti setelah ini post testnya yang 10 soal kan sudah di-share tuh sama Mbak Chandra ya sama adminnya. Nanti coba dikerjain dulu. Saya kasih waktu sekitar 15 sampai 20 menit. Habis itu baru kita cek bareng-bareng dan kalian cross check dapat nilai berapa alias ada salah berapa gitu. Oke, silakan cari tahu dulu jawabannya untuk di nomor 9 ini. I will give the chance for Mas Steven. Oke, Mas Steven. Have you got the answer? So I will ask you first, everyone, what is the keyword for this question? Kata kuncinya di pertanyaannya ini apa? Ayo, kata kuncinya. Pokoknya kan kalau di pertanyaan reading kayak gini, kita harus temuin dulu keywordnya atau kata kuncinya apa. Habis itu baru deh dicari di dalam teksnya. Nah, di sini karena pertanyaannya adalah how does mental health impact physical health ya. Jadi keywordnya memang yang bagian physical health. Why? Because from the beginning of the text until the last one ya, mulai dari awal sampai akhir, mental health itu memang selalu muncul karena topik dari teksnya adalah memang mental health. Cuma di sini yang ditanyakan adalah apa sih dampaknya gitu ya ke kesehatan fisik. Jadi kamu cari keyword yang ada bagian physical health-nya. Ada di paragraf berapa tuh kata-kata physical health mulai munculnya? Paragraf kedua. Oke, ya sebenarnya memang paragraf satu ada sih ya, yang kalimat kedua itu ya. While physical health often takes gitu ya. Cuma habis itu misalkan ketika kamu baca di kalimat itu kok belum menjawab dari pertanyaan, berarti kamu cari lagi next. Jadi ibarat kata tuh kayak scanning gitu ya. Di mana aja sih ini keywordnya muncul gitu. Pas ketika kamu baca dia nggak menjawab pertanyaan, berarti kamu harus scanning di next part lagi gitu. Nah, itu munculnya di paragraf kedua, benar. Berarti jawabannya apa Mbak Mei kira-kira? Yang nomor 9 nih. Yang B. Betul sekali. Jadi yang nomor 9 itu jawabannya yang B ya. Karena di sini muncul di mulai ini. Research has shown that, wait.
Yang sebelumnya ya, moreover, mental health is closely interconnect with physical health. Nah, ini ada kaitannya. Nah, kaitannya apa? Dijelasin di kalimat setelahnya. Kalimatnya adalah research has shown that conditions such as anxiety, depression, ini ya, kemudian and chronic stress can contribute to the development of physical ailments such as cardiovascular bla bla bla. Oke. Berarti di sini jawabannya terlihat jelas yang bebek seperti itu ya. Jadi ibarat kata kalau kita setelah nyari keyword itu tadi ya, langsung scanning. Kita nyari dengan cepat kira-kira dia munculnya di paragraf berapa aja. Itu menjawab dari pertanyaan apa enggak gitu ya. Oke, the last part from pretest ya. Ini untuk nomor 10 di akhir bagian pretest. Pertanyaannya adalah which of the following statement is not true according to the passage. Nah, ini lumayan agak was. Oke, so sorry, tiba-tiba bendal. I don't know why. Wait, waduh, ini hostnya jadi siapa ini berarti? Steven jadi host. Steven minta tolong jadikan host ke saya. Saya nggak bisa share screen nih. Akhirnya. Tiba-tiba bendal aja. Atau Steven share screen aja, Mas, yang soal pretest di nomor 10 itu, Mas. Soalnya ini yang bisa, apa namanya, share screen dokumen itu yang jadi host di Zoom-nya aja. Kalau bukan host nggak bisa share screen. Kenapa sih ada acara bendel-bendel ini? Oke, Mas Ivan, do you hear me? Halo, Mas Ivan, are you there? Halo Kak. Mm-mm. Ya, Bang. Eh, Sampean share screen coba, Mas. Soal pretest yang nomor 10. Soalnya kamu yang jadi hostnya sekarang. Wait, sambil tak WA Mbak Chandra deh. Biar join gantiin hostnya biar aku lagi. Sambil dibaca dulu kali ya, yang di soal di nomor 10 pretest lewat HP-nya masing-masing. Kira-kira jawabannya apa tadi? Jadi karena di sini which of the following statement is not true, yang tidak benar, otomatis eh apa namanya harus cross check dulu ya. Jadi poin jawaban A ada nggak di teks, B ada nggak sampai ketemu yang tidak benar alias tidak sesuai dengan teks. Agak wasting time, makanya di sini kalian harus berlomba dengan waktu dalam artian scanning iya, skimming juga iya. Beda ya, scanning itu jadi nyari keyword yang apa namanya dalam teks muncul di bagian mana aja. Kalau skimming tuh baca cepat. Nah, jadi kalau soal reading text kayak gini memang diujinya bagian scanning, skimming, sama vocabulary sih sebenarnya. Kalau dia sudah masuk sinonim antonim gitu ya. Cuma kalau yang di sini lebih prefer ke scanning, skimming. Oke, silakan dibaca dulu soalnya. Kemudian sambil di cross check jawabannya apa untuk di nomor 10.
Oke, ini sambil saya share ya, karena hostnya udah di saya. Ya, tadi yang nomor 10 udahan. Kasih Mbak Chandra, dari benerin. Oke, nah ini di nomor 10. Silakan mungkin Mbak Mi atau Mas Tifan udah ketemu duluan jawabannya, kira-kira apa yang nomor 10 jawabannya? Yang B, Kak. Yang B. Kenapa jawabannya yang B? Kamu ngelihat yang B itu muncul di paragraf berapa dulu? Karena yang B itu tidak sesuai di paragraf 2. Paragraf 2. Oke. Oh, dari kalimat pertama itu ya? Iya, Oke, nah di sini kalimat pertama, paragraf 2. One of the key reasons why mental health is vital is its impact on our daily functioning. Sedangkan yang di B, mental health has little to no impact. Nah, oh iya benar. Jadi kalau yang di paragraf atau di teksnya itu vital, sedangkan di sini has little to no impact. Jadi alias nggak ada pengaruhnya gitu ya. Betul. Jadi nomor 10 jawabannya yang B. Seperti itu ya. Oke, nah ini kita latihan doang ya yang pretestnya. Sekarang the real testnya bagian post test. Nah, yang bagian post test ini silahkan kalian kerjakan dulu. Saya kasih waktu 15 menit lah ya. 15 menit. Jadi nanti jam 21.45 langsung kita bahas jawabannya. Silakan dibuka di device-nya masing-masing untuk paket soal post test yang sudah di-share di grup. Kemudian Mas Ivan sama Mbak Mei kerjakan dulu 10-10-nya langsung semua gitu ya. Jadi nanti sekalian dibahas, sekalian cross-check. Kamu tadi salah berapa pengerjaannya. Biar gitu ya. Oke. Time is yours, waktunya sampai jam 21.45. Tapi kalau misalkan 21.40 udah selesai, bisa bilang langsung gitu ya. Jadi bisa langsung kita bahas. Oke, silahkan dikerjakan dulu. Dari pembahasan yang di situ kira-kira ada yang Mbak Mei kurang paham apa enggak, Mbak? sudah paham, Kak. Ya paham ya. Oke. Ini Ya, memang kalau yang di bagian postes itu apa namanya ada pengembangan variasi pertanyaan soalnya. Jadi kalau yang di sini nomor 1 udah jelas ya sama kayak yang tadi dia nyari ya. detail information yang ada di dalam teksnya, tinggal cari gitu kan yang reading ebook parent-nya di bagian paragraf mana, nanti langsung ketemu. Terus selanjutnya, nah yang muncul baru yang di sini ya. Jadi Iya. kadang itu ada soal yang menanyakan the paragraph following the passage sama preceding the passage. Nah, bedanya kalau following the passage di sini tuh dia maksudnya bacaan setelah teks ini tuh kira-kira bakalan bahas apa sih? Nah, makanya sini di kuncinya kan saya jelaskan kalau yang following the passage itu artinya memang paragraf atau bacaan Paragraf setelahnya. selanjutnya. Jadi otomatis kita langsung aja ngecek di bagian paragraf akhir dari teks ini. Jadi ibarat kata tuh dari paragraf akhirnya di situ alias topik yang dibahas di situ di paragraf akhir itu akan menjadi pembuka di teks selanjutnya begitu. Nah, nanti kebalikannya kalau misalkan nanti pertanyaannya adalah preceding the passage berarti pertanyaan teks sebelumnya. Jadi teks sebelumnya bahas tentang apa? Otomatis kita ngeceknya di mana tuh kira-kira kalau teks sebelumnya? Di paragraf Hmm? pertama. Betul sekali di paragraf pertama dari kalimat-kalimat awal. Jadi biasanya nanti apa ya? Misalkan awalannya tuh kalimatnya dari rumor yang sering beredar sebelumnya kita dengar bahwa bla bla bla. Nah, berarti nanti teks sebelumnya pasti bahas tentang rumor itu secara detail seperti itu ya. Jadi nanti tinggal cross check aja di pertanyaannya itu yang ditanya following the passage apa preceding the passage. Kalau preceding the passage kita lihat di kalimat awal-awal,
Kalau yang following the passage berarti kita melihat dua kalimat terakhir lah di paragraf akhir. Seperti itu ya. Akhir. Iya, Kak. Oke, nah terus selanjutnya kalau yang ini aman sih. Kalau ini kan tinggal ngecek aja dia ada Iya. muncul di paragraf berapa sama ini nyari keyword. Nah, terus ini muncul di pertanyaan di nomor 4. Di sini terkait pertanyaan analogi. Jadi kayak ibarat kata sama atau disamakan dengan apa kayak gitu. Nah, kalau di sini kan di sini pertanyaannya the author would apparently agree that the discussion of fast food and IQ in the text is similar to the phenomenon between bla bla bla. Nah, di sini kan dibahas kalau fast food dengan IQ itu akan berpengaruh gitu kan ya. Dalam artian Iya. ketika banyak mengkonsumsi fast food, IQ-nya akan semakin menurun seperti itu. Menurun. Nah, berarti sama dengan yang gitu kan, Oke. kafein sama health. Jadi ketika Ya. kita terlalu banyak mengkonsumsi kafein, kesehatan itu juga akan menurun. Nah, jadi Iya. soal analogi seperti ini muncul juga. Jadi nanti cross check dulu analogi yang diambil dari dalam teks kita harus benar-benar paham dulu baru nanti dicari persamaannya dengan analogi yang lain dari opsi jawaban yang ditampilkan kayak gitu. Nah, itu di nomor 4. Terus di nomor 5, nah ini muncul lumayan lah beda ya. Maksudnya, which of the statement in paragraph 5 is not relevant to the topic discussed in the passage. Nah, dalam artian situ yang nggak koheren alias tidak saling berkesinambungan dengan sebelum dan sesudahnya itu yang mana? Pasti nanti muncul. Karena kan seperti yang saya bilang tadi, kalau dalam teks itu kalimat satu dan setelahnya, sebelumnya itu pasti dia akan ada kaitannya gitu. Tapi ketika kok membaca kalimatnya, tiba-tiba kok kayak apa ya? Tiba-tiba jatuh dari tangga gitu. Maksudnya tadinya kita naik tangga gitu kan ya, karena kan mengetahui detailnya lebih dalam. Tiba-tiba jatuh karena loh kok aneh tiba-tiba bahas ini. Nah, ya udah itu berarti jawabannya yang tidak relevan alias tidak sinkron lah kayak gitu ya, Iya. tidak koheren. Oke. Jadi nomor 5. Terus habis itu nomor 6 sama ini tinggal keywordnya aja cari di teks. Terus nomor 7, nah ini the author holds the assumption about AI developer that bla bla bla. Dengan kata lain ini nyari yang sesuai gitu ya, cari yang benar. Iya. Berarti ini cross check, A benar nggak, B benar nggak. Ya ini tadi lumayan agak wasting time, tapi ya benar-benar harus konsentrasi untuk scanning dan skimmingnya. Jadi nanti biar nggak kerja dua kali gitu. Ya lo artian asal terus Iya. tapi tiba-tiba yakin ini enggak ya terus nanti ngulangin lagi dari awal lah tambah wasting time lagi gitu kan. Jadi memang kalau pas jawab soal yang true false kayak gitu yang benar mana, yang salah mana atau yang tidak sesuai dengan teks yang mana itu harus konsentrasi nanti pas cross checknya. Itu di nomor Iya, 7. Kak. Mm. Terus di nomor 8. Oke, nah nomor 8 ini sebenarnya dia nggak sinkron Mbak untuk apa namanya pertanyaan sama jawabannya. Jadi kalau pas di kelas offline biasanya nanti saya gambarkan gitu. Kemarin sebenarnya sudah saya bilang kalau ini nggak sesuai karena yang nama infografik itu dia berupa gambar ya. Entah itu grafik Iya. yang berupa apa namanya lingkaran gitu kan atau yang grafik batang seperti itu. Nah, ini kebetulan yang ditampilkan bukan itu. Nah, nanti yang nomor Iya. 8 ini nggak perlu terlalu difikirkan karena memang keliru di bagian soal yang ditampilkan gitu ya. Oke, terus yang di nomor Iya. 9, nah ini sama true false. Ya, jadi ya berikut ini benar kecuali berarti cari yang salah. Jadi cross check. Salah. Mm-mm. Nah, kebetulan kalau di sini jawabannya itu yang B ya, kecuali kenapa? Karena di sini ada kalimat cannabis potensi has quadrupled. Quadrupled itu 4 kali lipatnya. Sedangkan kalau double itu 2 kali, berarti tidak sesuai kayak gitu. Oke. Terus yang di nomor 10, nah ini what can be conclude about the use of drug from the passage. Nah ini sama juga, jadi mana yang sesuai gitu ya, yang true-nya sesuai dengan isi teks. Seperti itu. Nah jadi tambahannya paling yang tadi yang the following passage sama preceding the passage. Seperti itu. Iya. Itu untuk bagian
detail information dalam soal reading text. Nah, dari pembahasan soal malam ini atau pertemuan kali ini, kira-kira ada yang mau dinanya Mbak Mila apa enggak? Belum, Kak. Belum ya. Oke, jadi Iya. kalau yang detail information, alhamdulillah masih aman. Dalam artian kita tinggal tahu keywordnya apa gitu kan, di scanning cari paragraf mana, udah jawabannya pasti ada di sekitar keywordnya itu gitu kan ya. Iya. Kecuali nih kalau udah masuk sinonim antonim lah, itulah ya. Itu ya ada campur kuasa Tuhan juga. Dan kalau kita tahu gitu kan ya pasti tahu jawabannya. Kalau enggak kan berarti cap cip cup kadang kan gitu ya. Iya. Tapi memang perbanyak soal aja sih sebenarnya biar bisa nambah kosakatanya seperti itu. Iya. Oke, baik. Kalau tidak ada yang ditanyakan, berarti sampai sini dulu untuk pertemuan kita hari ini. Jadi nanti untuk next pertemuan kita akan bahas soal terkait genre yang lain ya. Kalau hari ini detail of information, mungkin yang selanjutnya genre atau yang lain-lainnya seperti itu ya. Oke, Iya, Kak. terima kasih banyak Mbak Mila sudah menyempatkan waktunya untuk ikut Zoom ya, meluangkan waktu Iya, late Kak. night-nya bukan sama pacar tapi sama Mbak Rizka. Semoga nanti ilmunya ini bermanfaat dan bisa dipakai ketika pas Amin. pengerjaan Iya, soal ya. Kak. Amin ya. Amin. Oke. Terima kasih, Terima Kak. kasih ya. Iya, Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.